Salam sejahtera dan shalom buat kita semuanya. Selamat merayakan Jumat Agung, hari peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini, saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa melaksanakan acara Jumat Agung di gereja sebagaimana biasa, oleh karena situasi yang terjadi hingga pada saat ini, penyebaran virus corona atau COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda kondusif. Oleh karena itu, pemerintah juga telah memperluas social distancing dan physical distancing itu menjadi berskala besar. Akan semakin diperketat supaya masyarakat bisa melaksanakan anjuran dari pemerintah untuk tidak berkumpul, untuk tidak melaksanakan pesta dan sebagainya. Marilah kita doakan Bapak Ibu Saudara-saudara, kejadian ini segera berakhir agar pelaksanaan ibadah di dalam gereja-gereja kita dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Karena itu, saya menyampaikan pertama-tama selamat berjumat Agung buat kita semuanya. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada Jumat Agung kali ini, mari kita lebih dahulu berserah kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, warga gerejamu yang mendambakan Engkau berfirman. Karena firman-Mu itu akan membuka pikiran kami untuk memandang jauh ke depan, berpengharapan yang jauh ke depan, mengingat akan janji-janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam ibadah kebaktian Jumat Agung kali ini, kami melaksanakannya secara jarak jauh, karena gereja belum bisa kami pergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia, penyebaran virus corona yang begitu mencekam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kehadiran Roh Kudus-Mu yang kami dambakan supaya kami mengerti akan sabda Tuhan, membuka hati kami, iman kami untuk semakin percaya kepadamu dalam situasi yang bagaimanapun. Karena itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Khotbah kita diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kita akan membaca nas tersebut dan saya akan menyampaikan sendiri. Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus
menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan kita pada nas firman Tuhan, saudara-saudara. Hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sebut Jumat Agung, peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang biasanya kita lakukan dalam gereja, tetapi situasi, kondisi yang terjadi sekitar hidup kita saat ini belum kondusif, maka ini kita lakukan seperti minggu yang lalu, ibadah di rumah-rumah anggota jemaat. Nas firman Tuhan telah disampaikan buat kita, akan mengajak kita untuk melihat penderitaan Yesus, arti dan maknanya di tengah-tengah kehidupan ini. Antara lain, pertama, ia ditinggalkan Allahnya, disalib. Itulah sebabnya dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ditinggalkan Allah adalah suasana yang sangat menyakitkan. Ditinggalkan Allah adalah sesuatu yang paling menyedihkan di tengah-tengah kehidupan ini. Sangat menyakitkan. Yesus ditinggalkan Allah, ditinggalkan murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya pergi entah kemana. Juga orang-orang dekat dengan dia. Kini tinggallah Yesus sendiri yang tergantung di kayu salib, berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dalam waktu itu di pundak Yesus adalah dosa-dosa manusia yang akan ditebus. Dosa itu yang telah memisahkan Allah dengan manusia. Kini dosa itu dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, supaya dengan demikian ia akan menebusnya, membuka jalan perdamaian antara manusia dengan Allah lewat pengorbanannya sendiri di kayu salib. Yang kedua, penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib sampai dia berkata, aku haus. Haus itu dipahami sebuah penderitaan terucap dari mulut Yesus sendiri. Rasa haus bagi Yesus, maka direncanakan oleh orang-orang yang ada di situ untuk memberikan dia anggur asam. Ada orang berkata bahwa anggur asam ini sebenarnya berfungsi sebagai input, sebagai bius, sehingga orang-orang kesakitan tidak merasa sakit lagi. Dibius dengan anggur asam. Itulah sebabnya Yesus tidak mau meminumnya. Yesus tidak mau meminum anggur asam yang disororkan kepadanya di salib tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus menghembuskan napas yang terakhir di kayu salib, maka yang terjadi, saudara-saudara, tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi terjadi, bukit-bukit batu pun terbelah. Maka terbukalah jalan kehadirat Allah. Penebusan kepada manusia berdosa dalam kematian Yesus telah selesai dilakukan. Karena itu, musuh-musuh Yesus yang menjagai dia berkata dan mengaku bahwa ia ini adalah anak Allah yang menebus orang-orang berdosa. Saudara-saudara, kini kematian Yesus bermakna bagi kita sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengakui, mempercayai bahwa kematian Yesus itu bagi kita adalah
sebagai penebusan kita. Seharusnya kita yang disalibkan karena kita yang telah berdosa. Sejak kanak-kanak kita telah berdosa sampai dewasa, sampai tua, kehidupan ini selalu dikelilingi dengan dosa. Tetapi dengan kematian Yesus, dengan seruannya mengatakan telah selesai, maka selesailah hutang dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib saat kita mau percaya kepadanya. Yang kedua, makna kematian Yesus bagi kita saat ini adalah Yesus mati, maka kita berdamai dengan Allah. Selama kita hidup dalam dosa, kita adalah menjadi musuh Allah. Tetapi saat Yesus menebus kita dengan kematiannya, dirinya lah jembatan satu-satunya yang mendamaikan kita dengan Allah. Kini kita tidak lagi diancam dengan murka Allah. Hidup kita bersemi mengharapkan berkat dan anugerah Tuhan di tengah perjalanan kita. Meskipun kita masih dalam dunia ini, terlebih lagi kehidupan yang abadi menjadi milik kita. Dan yang ketiga, makna kematian Yesus bagi kita pada saat ini adalah sebagai bentuk kasih Allah yang paling agung yang bisa kita rasakan. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Kitalah orang-orang percaya kepadanya. Kitalah orang-orang beriman kepadanya. Maka kita tidak akan binasa lagi selama-lamanya. Dengan iman percaya kita, Allah telah membenarkan kita menjadi ikut serta mewarisi anugerah janji kehidupan dari Tuhan. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ini yang harus kita aminkan, saudara-saudara. Yesus menderita di kayu salib demi kasihnya kepada kita. Darahnya yang mahal telah menebus kita dari ancaman kematian yang kekal. Kematiannya adalah jalan pendamaian kita dengan Allah. Kita dibenarkan karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Peringatan kematian Yesus hari ini, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa Yesus yang tidak berdosa itu telah mengorbankan dirinya demi penebusan kita. Karena itu ke depan, jangan lagi berdosa. Jangan lagi berbuat kejahatan di mata Tuhan. Terimalah sabda dan firman-Nya. Karena firman itu adalah kehidupan bagi kita. Situasi sekarang mengarahkan kita untuk fokus bersekutu dengan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga. Mari manfaatkan sisi positif dari kejadian yang terjadi saat ini. Supaya kita semakin mempererat persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Bernyanyi bersama keluarga. Berdoa bersama keluarga. Mendengarkan firman Tuhan bersama keluarga. Dan keluarga adalah harta yang paling berharga yang bisa kita bangun di tengah kehidupan kita di dunia ini sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami akan makna kematian Yesus Kristus. Biarlah semuanya kami warga gereja-Mu sungguh-sungguh menerima penderitaan kematian Yesus adalah demi kami. Sehingga dengan demikian peringatan ini tidak hanya sekedar peringatan bagi kami, tetapi membuka hati kami untuk mengimani Dia, bertobat, mengubah pola pikir, pola hidup kami, dan akan mendekatkan diri kami dengan segala kemampuan kami yang ada untuk semakin dekat dengan persekutuan kami dengan Tuhan di setiap ibadah dan di setiap kehidupan kami saat ini. Kami mau Tuhan, perjalanan hidup kami selanjutnya kami serahkan kepada tuntunan dan pimpinan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melangkah agar hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam buat kita semuanya.